Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Amin. Absensi kayak nanti Ibu kirim melewati Google Classroom link seperti biasa. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat membandingkan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila dari masa ke masa. Pretest di Google Classroom sudah diisi, sudah dijawab? Sudah, Bu. Oke. Kita sedikit mengulang materi sebelumnya. Ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita membahas apa? Tentang hakikat demokrasi, Bu. Iya, tentang hakikat demokrasi. Sebelum kita memulai pembelajaran selanjutnya, Ibu mau kita menyanyi tetap setia mempertahankan Indonesia. Jadi, Ibu ingin kalian mengamati kasus demokrasi sebagai langkah awal dari pembelajaran kita. Saat peradilan tertinggi di Indonesia jadi sorotan dunia. Hal ini terjadi setelah penolakan Mahkamah Agung atas peninjauan kembali yang diajukan baik Nuril Mahmud, lain pula Nasib Syarifuddin. Koruptor kasus BLBI itu dinyatakan bebas pasca putusan kasasi MA. Ibu minta pendapatnya. Apa pandangan kalian kaitannya dengan materi kita, demokrasi, tentang kasus tersebut? Silahkan. Harusnya kan Bu, kan niat Ibu baik Nuril ini hendak melaporkan kasus pelecehan seksualnya Bu, tiba-tiba untuk balik gitu lawan yang dilaporkannya, sedangkan Pak Syarifuddin ini padahal sudah nyata-nyatanya bersalah korupsi, tapi tiba-tiba MA mematahkan kasus itu Bu. Jadi kelihatan Bu di sini kayak demokrasi di negara ini masih belum kelihatan gitu. Oke, terima kasih Olin, bagus sekali. Beri aplaus dulu untuk Olin. Kenyataannya karena banyak faktor yang mempengaruhinya, maka kasus tadi menunjukkan bahwa bukti dari demokrasi kita belum berjalan dengan baik. Aku akan memaparkan sebuah materi tentang demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Nah, silakan kalian simak video berikut ini. Periode ini ditandai dengan adanya reformasi, yaitu lengsernya Presiden Soeharto yang tidak punya pilihan lain kecuali mundur dari jabatannya. Di mana pada periode ini ruang kebebasan pers semakin terbuka, dan kemudian diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999, dan rekrutmen politik itu dilakukan secara terbuka. Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dan kebebasan menyatakan pendapat itu dibuka seluas-luasnya. Nah, pada saat itu mulailah gebrakan baru, pers diberikan kebebasan untuk menyatakan pendapatnya, rekrutmen secara terbuka, pemilihan presiden dibatasi masa kerjanya menjadi 5 tahun sekali. Lagi pertanyaan dulu sampai di sini. Bu, pada periode 1965 sampai 98 Bu. Ya. Di situ pemilunya tidak melahirkan persaingan yang sehat. Itu ada masalah apa Bu?
Setelah ini kalian silahkan untuk menjawab di LKPD tentang perbedaan dari periode pertama sampai pada periode kelima. Secara bergantian menjelaskan satu persatu tentang periode itu. Anak itu boleh dicari di berbagai sumber. Boleh di internet, boleh di buku PPKN, ataupun boleh di buku apapun yang ada jawabannya tentang itu. Sekarang adalah saatnya untuk kalian mempresentasikan hasil kerja kalian tentang bagaimana perbedaan dari periode awal sampai periode yang terakhir. Pemenuhan hak-hak dasar warga negara pada periode 1945 sampai 1949, semua warga negara yang sudah dewasa memiliki hak. Pada periode 1949 sampai 1959, dalam periode ini, hak-hak mereka tidak dikurangi sama sekali. Pada periode 1959 sampai 1965, dalam periode ini, pemenuhan hak-hak dasar warga negara sangat lemah. Periode 1998 sampai sekarang, sebagian besar hak dasar rakyatnya bisa terjamin. Presentasinya berarti sudah sangat baik, pengelompokannya juga sudah sangat tepat. Dari periode awal, baik tentang akuntabilitas, tentang rotasi kekuasaan, tentang pemilunya seperti apa, itu sudah sangat jelas kalian sampaikan. Baik, ada lagi pertanyaan? Itu Bu, yang bertakun. Ye. Yang maksudnya karena dunia internasional seringkali menyoroti jaringan HAM itu kayak apa Bu maksudnya? Kenapa jadi disoroti? Karena itu tadi, karena banyaknya batasan pada periode tersebut. Bisa dipahami kan, Za? Bisa Bu. Sekarang kita simpulkan secara bersama-sama apa yang sudah kalian dapat hari ini. Belajar tentang demokrasi di Indonesia. pelaksanaan demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Mulai dari periode 1945 sampai 49 sampai pada periode terakhir tahun 98 sampai dengan sekarang. Yang ingin ditanyakan lagi sebelum Ibu tutup? Boleh, silakan. Tentang yang sekarang Bu, Apa itu sayang? first class mulai dibatasi, terus berpendapat. Apakah ada kemungkinan kita kembali lagi ke masa Orde Baru Bu? Kritis sekali pertanyaannya. Kritis sekali pertanyaannya. Ada teman-teman dulu yang mau menjawabkan itu? Kalau itu dilakukan di negara kita yang notabene sudah terbiasa untuk bebas menyampaikan aspirasi, sudah bebas menyampaikan pendapat, maka pasti akan ada pergerakan untuk menentang itu. Nanti silakan jawab soal post-test yang Ibu share di Google Classroom. Silahkan untuk minggu depan kalian baca materi-materi berikutnya. Itu tentang nilai-nilai demokrasi. Jangan lupa kirimkan LKPD yang sudah dijawab tadi tentang perbedaan dari periode ke periode ke Google Classroom. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta pimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Ajril. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Oke, Ibu cukupkan pertemuan pada hari ini. Terima kasih untuk waktunya hari ini, partisipasinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.